warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Ella Sapitri dengan MPM C1C024317 dari kelas 2C Akuntansi. Baiklah, di sini saya bersama dengan Kanda Sapero. Di sini saya ingin mewawancarai Kanda dengan terkait dunia kampus dan organisasi. Kebetulan nih juga abang ketum dari HMI. HMI apa tuh? HMI Ekonomi Unit. Oke, Komisariat Kompe guys. Oke, baiklah. Boleh dong Kanda Sapero memperkenalkan dirinya dulu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safero Adiel Kadafi Lubis. Nah, saya di sini di jurusan Ekonomi Pembangunan di semester 6 sekarang. Nah, kebetulan juga saya sekarang diamanahkan sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Ekonomi Universitas Bengkulu. Oke guys, berarti Kanda ini seorang ketum dari Komisariat Kompe guys. Oke, baiklah, pertanyaan pertama itu kita santai aja ya wawancara ini. Boleh. Oke, ini Kanda untuk Ella bertanya nih tentang kegiatan abang di berbagai organisasi dan dunia kampus nih. Apakah boleh? Boleh. Oke, pertanyaan pertama itu Ella ingin bertanya, di dalam dunia kampus, abang kan tadi menyebutkan bahwa abang ini ketua dari ini. Nah, di dalam dunia kampus ada beberapa organisasi yang mengikuti. Nah, organisasi apa aja tuh yang mengikuti? Baik. Nah, izin menjawab ya. Kalau untuk organisasi di kampus itu tuh saya pernah mengikuti organisasi HIMA atau di HIMA jurusan saya di Ekonomi Pembangunan, tapi sebagai anggota tuh. Karena dulu saya pada saat saya di HIMA itu tuh saya sedang berada di Himpunan Mahasiswa Islam, yang dimana di situ tuh saya telah ditunjuk sebagai ketua umum. Nah, di situ juga saya tidak mengikuti menjadi badan pengurus harian atau biasanya disebut dengan BPH. Jadi saya aktif di organisasi eksternal. Oke, tadi kan abang menjelaskan nih tentang HMI. Nah, apa sih HMI itu? Oke, kalau untuk organisasi HMI itu berada di naungan Kementerian Olahraga. Nah, organisasi Himpunan Mahasiswa Islam ini itu tuh adalah OKP atau organisasi eksternal. Dia tidak berada dalam kampus, tetapi dia berada di luar. Nah, yang di luar itu dia banyak OKP atau OKP lain, seperti contoh GMNI, PMII, HMI pun sendiri. Nah, itu berada di naungan Cipayung Plus kalau untuk berada di HMI. Seberapa lama nih abang mengikuti organisasi eksternal ini? Nah, kebetulan saya mengikuti organisasi eksternal ini nih dari semester 3. Semester 3 awal saya telah mengikuti kegiatan namanya ada pelatihan HMI. Berarti udah lama nih ya, dari semester 3 sampai semester 6. Oh, betul. Oke. Di dalam organisasi tersebut tadi kan menjelaskan pelatihan nih. Nah, apa saja nih pelatihan di dalam organisasi tersebut? Oke, baik. Nah, untuk pelatihan-pelatihan yang ada di HMI itu sendiri itu banyak. Ada LK1, latihan kader 1, yang dimana itu tuh untuk kita menjadi kader atau terikat dengan Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, jenjang training lanjutannya itu ada LK2. Nah, LK2 ini tingkatannya di nasional. Nah, kebetulan saya kemarin LK2-nya di Bekasi. Nah, ada juga tuh training lanjutannya LK3 yang dimana naungannya itu tuh per wilayah seperti Batko Sumsel, Batko Sumut, Batko Jakarta dan sebagainya gitu. Oke, berarti kalau untuk tata caranya itu dari LK1 dulu Bang? Betul. Oke. Nah nih pertanyaan menarik kalau ini, bagaimana sih caranya untuk seperti kita dari ekonomi dan bisnis nih, cara kita untuk mengajak mahasiswa ekonomi dan bisnis itu untuk ikut di organisasi kita ini? Oke, baik. Nah, ini sebenarnya banyak tantangan untuk kegiatan organisasi eksternal. Karena kenapa? Karena kami di Himpunan Mahasiswa Islam itu tuh dia tidak boleh ikut andil dalam kegiatan di kampus. Nah, itu ada aturan-aturannya dalam kampus. Sehingga kami, kalau mereka ingin mau masuk ke dalam organisasi eksternal itu sendiri, mereka harus cari tahu. Oke,
menarik nih jawaban dari abang tadi. Oke, pertanyaan selanjutnya itu abang ini juga kan mahasiswa aktif nih di dunia kampus. Oke. Nah, bagaimana abang ini untuk membagi waktu? Seperti kan abang tadi menjelaskan abang tuh jadi ketua umum kan. Nah, jadi bagaimana cara abang untuk membagi waktu abang untuk tetap berada di organisasi itu dan tetap aktif di kelas? Oke, baik. Nah, untuk terkait dalam permasalahan kampus dan organisasi itu sebenarnya dibagi menjadi dua. Yang pertama itu kita harus tahu dulu nih fokus untuk kita ngapain di kampus. Pasti kita di sini untuk belajar. Yang kedua itu tuh adalah kita sebagai anak organisasi harus juga memiliki tanggung jawab yang besar. Kalau biasanya anak-anak organisasi itu mengatakan kuliah tetap nomor satu, tetapi organisasi tidak bisa diduakan gitu. Nah, untuk terkait untuk pembelajaran kita harus melihat mana yang lebih penting, belajarkah atau kita mengikuti organisasi. Nah, kalau bagi saya belajar tetap nomor satu karena disitulah kita ingin menunjukkan kualitas kita sebagai seorang mahasiswa. Percuma kalau kita sebagai mahasiswa yang hanya aktif cuma di organisasi. Kalau semisal nih di hati abang tuh ada pemikiran untuk berhenti atau tidaknya di organisasi itu, ataupun mungkin kayak kan kita tahu nih bahwasanya mahasiswa itu kadang adalah kata-kata capeknya ya kan. Jadi gimana sih cara abang itu tetap mempercayakan diri abang untuk menjadi dua orang ini? Oke. Kalau untuk terkait kita malas-malasan dalam organisasi itu wajar. Setiap permasalahan itu bagi saya ini itu adalah proses untuk pendewasaan. Karena balik-balik lagi kembali, kalau kita berorganisasi itu memiliki tanggung jawab. Apalagi sebagai pengurus itu telah disumpah oleh pengurus-pengurus lain di bawah Al-Quran bahwasanya kita tetap amanah dalam memiliki tanggung jawab untuk mengurusi himpunan mahasiswa Islam ini sendiri. Selanjutnya itu tadi kan membahas tentang organisasi Ya. nih yang abang naungi. Nah, bagaimana nih caranya untuk kita masuk di organisasi HMI tersebut? Nah, untuk terkait memasuki HMI itu dia harus mengikuti yang pertama ada namanya Maperca, masa perkenalan anggota. Nah, dan mengikuti latihan kader 1. Nah, kebetulan di tempat sekarang atau di HMI ini nanti HMI Ekonomi Unip akan mengadakan LK1 nih kebetulan nih di bulan Agustus. Gitu. Oke, mungkin itu saja wawancara kita hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.